Presiden Rusia Vladimir Putin mengekspresikan ketidaksukaannya pada gertakan negara-negara Barat, Amerika Serikat dan sekutunya yang menekan Rusia terkait konflik antara Rusia dengan Ukraina. Vladimir Putin membalas hal tersebut dengan memerintahkan militer Rusia menggelar latihan nuklir taktis cepat di distrik militer selatan yang berbatasan dengan Ukraina 6 Mei 2024. Perintah ini menjadi pesan tegas dan jelas ke negara-negara Barat apa konsekuensi yang akan terjadi jika Barat terus ikut campur tangan memberi dukungan ke Ukraina. Pemerintah menggelar latihan nuklir taktis cepat ini dimaksudkan sebagai peringatan kepada Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak melibatkan diri dalam konflik di Ukraina lebih jauh. Pesan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Rusia. Meskipun negara-negara Barat telah berulang kali menuduh Rusia melancarkan ancaman nuklir, doktrin nuklir Moskow telah dijabarkan pada Juli 2020 dan tetap tidak berubah. Demikian pernyataan Kremlin berulang kali. Latihan nuklir taktis ini menurut Moskow untuk menyempurnakan aspek praktis dari persiapan dan penyebaran senjata nuklir non-strategis. Selain itu, juga untuk memperkuat kesiapan peralatan dan personel untuk menjamin integritas dan kedaulatan Rusia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Latihan tersebut berlangsung di distrik militer selatan yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Berkantor pusat di Rostov-on-Don, ini adalah distrik militer terkecil di Rusia dan mencakup Crimea, Kaukasus, wilayah Rostov, Volgograd, dan Krasnodar, serta Republik Rakyat Donetsk atau DPR yang baru diakui, Republik Rakyat Lugansk atau LPR, wilayah Kherson dan Zaporozhye. Hulu ledak dengan hasil yang diukur dalam kiloton TNT, seperti senjata yang digunakan Amerika Serikat terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada bulan April 1945. Ini dianggap sebagai senjata nuklir taktis. Mereka dimaksudkan untuk digunakan terhadap target medan perang, baik formasi lapangan atau posisi tempur yang diperkeras. Hulu ledak nuklir taktis dengan hasil 5 hingga 50 kiloton juga dipasang pada rudal balistik 9M7231 atau rudal jelajah 9M728. Keduanya ditembakkan dari kompleks Iskander M. Hulu ledak serupa dapat dibawa oleh rudal jelajah KH-47M2 Kinzhal dan rudal jelajah KH-32 yang dibawa oleh pesawat pengebom Rusia. Sejumlah sistem artileri juga dapat mengirimkan hulu ledak nuklir taktis dalam kisaran 2 hingga 2,5 kiloton yang dipasang dalam peluru 152 mm dan mortir 240 mm. Rusia diperkirakan memiliki hampir 6.000 hulu ledak nuklir dengan berbagai kapasitas. Hulu ledak nuklir taktis dalam jumlah yang tidak ditentukan ditempatkan di Belarus tahun ini sebagai tanggapan terhadap anggota NATO yang mengirimkan amunisi uranium ke Ukraina. Amerika Serikat memiliki sekitar 180 bom nuklir taktis yang dikerahkan di 6 pangkalan di Eropa, 2 di Italia, dan masing-masing 1 di Belgia, Jerman, Belanda, dan Turki. Pemerintah di Warsawa telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah senjata tersebut juga. Dan Moskow menjawab bahwa mereka akan menganggap Polandia sebagai target prioritas. Latihan nuklir taktis tersebut
dilakukan dalam konteks pernyataan agresif baru-baru ini oleh para pejabat barat dan tindakan destabilisasi tajam yang dilakukan oleh sejumlah negara NATO sehubungan dengan konflik Ukraina, kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Senin. Kebijakan blok pimpinan Amerika Serikat yang menimbulkan kekalahan strategis terhadap Rusia telah mengarahkan mereka menuju eskalasi lebih lanjut dan krisis Ukraina menuju bentrokan militer terbuka antara NATO dan Moskow, tambah kementerian tersebut. Misalnya, kementerian tersebut mengutip pernyataan Polandia tentang kemungkinan penempatan senjata nuklir Amerika Serikat di Polandia, serta pernyataan nuklir Prancis baru-baru ini, dan pernyataan Presiden Emmanuel Macron tentang kemungkinan pengiriman tentara Prancis dan NATO lainnya ke Ukraina. Menurut dekret yang ditandatangani Presiden Vladimir Putin pada Juli 2020, persenjataan nuklir Moskow dimaksudkan untuk mencegah agresi eksternal terhadap Rusia. Doktrin ini bersifat defensif, bertujuan untuk mempertahankan potensi kekuatan nuklir pada tingkat yang cukup untuk menjamin pencegahan nuklir dan menjamin perlindungan kedaulatan dan integritas wilayah negara, menghalangi musuh potensial dari agresi terhadap Federasi Rusia dan atau sekutunya, dan jika terjadi konflik militer, mencegah peningkatan permusuhan dan penghentiannya dengan syarat yang dapat diterima oleh Federasi Rusia dan atau sekutunya. Rusia memandang senjata nuklir semata-mata sebagai alat pencegahan dan menganggap penggunaannya sebagai tindakan ekstrim dan terpaksa, demikian bunyi dekret tersebut. Doktrin tersebut menguraikan kondisi-kondisi yang dapat dibenarkan oleh Presiden Rusia dalam mengizinkan penggunaan senjata atom. Yang paling penting adalah pasal 17 yang menyatakan bahwa Rusia mempunyai hak untuk menggunakan senjata nuklir sebagai respon terhadap penggunaan senjata nuklir dan jenis senjata pemusnah massal lainnya terhadap Rusia dan atau sekutunya, serta dalam hal terjadi agresi terhadap Federasi Rusia dengan menggunakan senjata konvensional ketika keberadaan negara itu sendiri terancam. Berkali-kali sejak meningkatnya konflik Ukraina pada Februari 2022, Amerika Serikat menuduh Rusia menggunakan senjata nuklir dan bahkan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir taktis terhadap pemerintah di Kiev. Moskow telah berulang kali menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai spekulasi yang tidak berdasar. Misalnya, seorang reporter CNN mengklaim pada bulan Maret bahwa Washington mulai mempersiapkan diri dengan matang menghadapi kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina pada akhir tahun 2022 ketika pasukan Kiev maju di Kharkov dan Kherson. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa tidak pernah terpikir olehnya untuk menggunakan senjata nuklir taktis, meskipun berbagai situasi muncul di medan perang. Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen Rusia pada akhir Februari, Putin menuduh negara-negara barat melakukan upaya untuk melakukan bencana nuklir. Awal tahun ini, ketika Kongres sedang memperdebatkan rancangan undang-undang bantuan militer untuk Kiev senilai 61 miliar dolar, Amerika Serikat melontarkan tuduhan yang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai rahasia kemampuan nuklir Rusia di luar angkasa. Kremlin membantah rumor tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang keji.